Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Yuni dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sistem hukum Indonesia. Adapun presentasi kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang dibimbing oleh Ibu dosen Yulia Hanuselina, SIP, MPA. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai 3 topik presentasi. Yang pertama yaitu mengenai hubungan hukum. Yang kedua, cakap hukum. Dan yang ketiga, mengenai kewenangan berhak. 1. Hubungan hukum. Menurut Ishak, hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain. Berdasarkan definisi tersebut, pada dasarnya hukum memiliki dua segi, yaitu segi kekuasaan atau kewenangan atau hak dan segi kewajiban. Hak dan kewajiban ini timbul akibat adanya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum, seperti yang tercantum dalam pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan yang timbul akibat adanya suatu perjanjian. Contohnya, si A menjual tanah kepada B. Perjanjian ini menimbulkan hubungan antara A dan B yang diatur oleh hukum. A wajib menyerahkan tanah kepada B, dan B wajib membayar harga tanah kepada A serta berhak meminta tanah kepada A. Seandainya salah satu pihak tidak mengindahkan kewajibannya, maka pihak yang dirugikan itu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dan hakim akan menjatuhkan sanksi hukum. Hubungan A dan B yang diatur oleh hukum seperti demikianlah yang dinamakan hubungan hukum atau red bed tracking. Ciri adanya hubungan hukum yang pertama yaitu adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. Contohnya, Made menjual tanah kepada Ketut. Kemudian Made wajib menyerahkan tanahnya kepada Ketut. Dan Made juga berhak meminta pembayaran kepada Ketut. Sedangkan Ketut wajib membayarnya kepada Made. Kemudian Ketut juga berhak meminta tanah Made setelah dibayarkan. Kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Pada contoh di atas, objeknya adalah tanah. Yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan. Contoh, Made dan Ketut mengadakan hubungan jual beli tanah. Made dan Ketut sebagai pemegang hak dan pengemban kewajiban. Sedangkan tanah adalah objek yang dijadikan dasar untuk Made dan Ketut mengadakan hubungan hukum. Materi yang kedua yaitu cakap hukum. Pengertian cakap berasal dari kata kecakapan, cakap atau berarti juga sanggup melakukan sesuatu, mampu, dapat, mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecakapan yaitu faktor psikologis, fisiologis, dan lingkungan. Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belum seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang merujuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak. Hukum yang ditentukan dengan batasan umur. Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap dalam bertindak dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Hukum perdata di Indonesia sebagai akibat dari warisan zaman kolonial dikaitkan dengan golongan penduduk sehingga berlaku bermacam-macam patokan umur dewasa bagi masing-masing golongan penduduk. Menurut pasal 2 KUH Perdata, manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum sejak ia lahir sampai ia meninggal. Tetapi undang-undang menentukan tidak semua orang sebagai pendukung hukum adalah cakap, adalah kriteria umum yang dihubungkan dengan keadaan diri seseorang. Sedangkan berwenang merupakan kriteria khusus yang dihubungkan dalam suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Seseorang yang cakap belum tentu berwenang, tetapi yang berwenang sudah pasti cakap.
Materi yang terakhir yaitu kewenangan berhak. Hak adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasinya yang diberikan orang lain. Kewenangan berhak adalah kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasinya yang diberikan orang lain dari dia lahir sampai dia meninggal. Kewenangan berbuat adalah kewenangan seseorang untuk berbuat hukum pada umumnya. Sedangkan berbuat hukum adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur oleh hukum atau menimbulkan akibat hukum dan kalau dilanggar akan ada sanksi-sanksi. Kewenangan berhak tidak langsung ada dengan kewenangan berbuat. Kewenangan berbuat ada ketika seseorang sudah dewasa, pasal 330 BW atau sudah kawin. Kewenangan berhak. Manusia pribadi mempunyai kewenangan berhak sejak ia dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya. Asal ia lahir hidup apabila kepentingannya menghendaki, kewenangan berhak berlangsung terus hingga akhir hayat. Kewenangan berhak setiap manusia pribadi tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh suatu hukuman apapun. Hal ini ditentukan dalam pasal 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tidak ada suatu hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak-hak perdata seseorang. Hak-hak perdata merupakan hak asasi yang melekat pada diri pribadi setiap orang. Identitas manusia pribadi yang tidak dapat hilang atau lenyap. Contoh hak perdata: hak hidup, hak memiliki, hak untuk kawin, hak untuk beranak bagi wanita, hak waris, hak atas nama, hak atas tempat tinggal. Perbedaan antara hak perdata dengan hak publik. Hak publik dapat hilang atau lenyap apabila negara menghendakinya demikian, sedangkan hak perdata itu diberikan oleh kodrat. Contoh hak publik: hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak menjadi anggota TNI, hak menjadi pegawai negeri, serta hak menduduki jabatan tertentu. Demikianlah presentasi kita hari ini mengenai sistem hukum Indonesia. Semoga apa yang disampaikan pada presentasi kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.